Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Tuhan penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah, haleluya, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
kekudusan-Mu penuhiku. Oh, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aduh, sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, oh, ku rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Katakan ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oh, saat indah bersama-Mu, semua hanya di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nikmati keindahan-Mu, ku nikmati keindahan-Mu, ku nikmati hadir-Mu Tuhan. Semua hanya di hadirat-Mu. Kami mau berkata Tuhan, seperti Daud berkata, lebih baik satu hari kami ada di hadirat-Mu daripada 1000 hari kami di tempat yang lain. Ku temukan kasih-Mu hanya di hadirat-Mu. Ku nikmati kemurahan-Mu, semua hanya di hadirat-Mu. Hanya di hadirat-Mu kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait, menikmati kasih sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya dengan-Mu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, sama-sama Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, oh Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh selamanya. Kau bawa kami dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya Tuhan. Kau bawa kami dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya.
Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan. Bersamamu Tuhan, bersamamu
bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Berlimpah bagiku. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, oh, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah, oh, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, oh, Yesus jamah ku jadi baru. Shalom FCC, sudah tidak terasa kita sudah ada di awal bulan Maret 2021. Nah, tema kita masih tetap new season sepanjang tahun ini dengan subtema Priority Club atau klub prioritas. Nah, nanti kita akan bahas apa itu klub prioritas ya. Sebelumnya kita akan berdoa karena ini minggu pertama kita akan mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, layakan dan kuduskan hamba-Mu dan setiap orang Tuhan yang sedang mendengarkan acara ini, sehingga setiap kebenaran firman-Mu ini boleh
menjadi rema dalam hidup kami. Dan sebelumnya kami mau mengambil perjamuan kudus, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami tahu ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami dipulihkan, kami diberkati, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari saudara angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Kita akan berdoa. Terima kasih. Kami tahu ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami dipulihkan Tuhan. Tubuh kami disegarkan, jiwa kami dipulihkan. Dan kami masuk Tuhan masa-masa refreshing bersama-sama dengan Engkau. Layakan, kuduskan, buka setiap telinga dan mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Setiap perkataannya adalah perkataan-Mu. Ambil alih Tuhan Yesus perkataannya, pikirannya Tuhan. Semua ide-idenya berasal dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara sekalian, sesuai dengan tema, subtema kita, Priority Club. Sebelumnya saya mau mengajak saudara untuk membayangkan, atau pernah nggak saudara melihat ada orang-orang atau sekelompok orang di bank, atau di restoran, atau di sebuah gedung, atau di sebuah pertemuan, konser, dan lain-lain. Mereka mendapat perlakuan khusus. Saya ambil contoh di bank lah. Kalau kita mau transfer uang harus ngantri, kadang sampai setengah jam, 40 menit. Sementara kita ngantri, tiba-tiba ada orang yang baru datang langsung diterima. Kemudian bahkan di ruangan yang khusus. Nah, atau kalau kita mau pergi ke luar kota, saudara sering lihat ada yang namanya ruang tunggu atau lounge VIP. Khusus namanya ruang yang ditujukan untuk orang-orang yang memiliki members tersendiri, yang kita sebut dengan prioritas. Nah, dalam kehidupan manusia, kerap kali kita melihat orang-orang seperti ini mendapat perlakuan yang khusus. Demikian juga, hukum ini berlaku dalam hukum kerajaan Allah, dalam hukum rohani. Makanya saudara, lamanya kita melayani Tuhan, lamanya seseorang menjadi Kristen, atau lamanya seseorang itu menjadi pelayan di gereja atau melayani pekerjaan Tuhan, itu tidak ada hubungannya dengan seberapa besar hidupnya berdampak bagi orang lain. Seberapa dewasanya rohaninya. Seberapa sukseskah ia di dalam dia mendidik keluarganya. Bisnisnya. Tidak ada korelasi. Kalau orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan rajin dari pagi sampai malam, sibuk ke gereja, dari melayani itu dari pagi, setiap hari Minggu, 4 kali, 5 kali. Apakah otomatis bisnisnya dan keluarganya diberkati? Hidupnya di dalam kehidupan saya diberkati? Belum tentu. Karena melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda. Nah, kita mau belajar ya, supaya saudara dan saya tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan kesempatan. Karena di dalam era new season ini, kita harus memiliki pola pikir yang baru. Kita harus memiliki cara pola pikir kerajaan Allah. Cara pola pikir bagaimana Tuhan ingin saudara dan saya menyikapi musim yang baru ini, new season, atau era new normal ini dengan sikap dan cara yang baru. Begitupun cara kita melayani Tuhan. Nah, kita mulai. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan begini.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari kalimat ini saya tertarik dengan kata-kata carilah dahulu. Seek the kingdom of God above all else. Atau dalam bahasa Inggris lainnya, but seek first. Nah, di dalam bahasa aslinya ya atau bahasa Yunaninya cari dahulu ya itu artinya proton. Ya. Proton artinya yang pertama dan terutama. Saudara tidak bisa menggantikan kedudukan posisi ini dengan hal lain. Misalnya ada 5 hal. Contohnya Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama ini disebut yang terutama. Tidak boleh diutak-atik, dijadiin yang ketiga atau kedua. Ada 5 hal. Misalnya, itu harus berurutan. Nah, prioritas itu membuat kita melakukan segala sesuatu bukan hanya dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang benar. Kalau saudara pergi ke dokter, ya, saudara tidak langsung kan diberi resep. Pasti harus ada tahapan-tahapannya. Dokter pertama kali akan menyuruh saudara duduk, masuk, dan dokter akan mendengar keluhan dari pasien atau kita sebut anamnese. Setelah itu keluhan kita dengar, baru kita melakukan, kemudian udah gitu kita melihat kondisi tubuh. Ya, kita melihat kemudian kita inspeksi, kita sebut. Lihat kondisi tubuhnya, apakah ada gangguan, ada kelainan. Nah, kemudian setelah itu kita baru melakukan yang namanya kita sebut anamnese, kemudian inspeksi, kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kemudian kalau kita menentukan diagnosa sementara. Kalau kita belum bisa menemukan diagnosa sementaranya, ya kita akan menyuruh pasien untuk melakukan pemeriksaan lanjut atau pemeriksaan tambahan seperti laboratorium dan lain-lain. Ya, sementara pemeriksaan tambahan itu belum kita terima, kita belum bisa mengobati dengan tuntas, tapi kita berikan dulu pengobatan sementara. Semua dilakukan dengan prioritas. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kegagalan sebagian besar orang, ya, kita tidak bicaranya masalah kekristenan itu. Bukan hanya mereka melakukan apa yang baik, tapi mereka melakukan apa yang baik dengan urutan-urutan yang salah. Oke? Kita mau belajar. Sebab kalau saudara dan saya gagal melakukan hal yang baik itu dengan urutan-urutan yang benar, maka kita akan kehilangan momentum. Ya. Bekerja baik, melayani pekerjaan Tuhan baik. Kemudian dari gitu kita apalagi ya, hobi juga baik, harus ada hobi. Kemudian kita cari uang, kemudian kita membangun hubungan. Tetapi semua itu harus dibuat dalam skala prioritas. Setiap hari kita harus tahu yang mana dulu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita gagal, berarti ada sesuatu yang akan kita korbankan. Ya, oke. Nah, mengapa prioritas ini perlu kita lakukan? Di dalam kamus bahasa Inggris sehari-hari dikatakan prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan daripada yang lain. Jadi sesuatu yang tentunya sesuatu yang sangat penting. Sehingga kita menaruh hal tersebut atau mengerjakan hal tersebut lebih kita dahulukan. Oke, nah mengapa kita harus men-set prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari? Di semua area. Sebab Tuhan itu bekerja dengan sebuah pola. Kalau Tuhan sudah berbicara mengenai carilah dahulu berarti seek first. Ya, berarti kita ngomong prioritas. Itu ada sesuatu yang Allah katakan kamu harus mendahulukan hal ini. Nanti kalau kamu mendahulukan hal ini, segalanya apa yang kamu butuhkan, itu kamu akan peroleh automatically. Berkat Tuhan, hasil dari kebaikan Tuhan itu sebuah produk ketika kita melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi kita bukan fokus di berkatnya, tapi kita fokus
di apa yang Tuhan ingin lakukan. Seperti seorang dokter, kalau ada orang sakit darah tinggi, ya, fokus dari saya sebagai dokter bukan hanya mengobati darah tingginya, karena sangat mudah kita kasih obat darah tinggi dia akan turun. Pertanyaan saya, prioritas saya sebagai dokter bukan hanya menurunkan tekanan darah tingginya, tetapi bagaimana saya merubah pola hidupnya. Karena kan darah tinggi macam-macam, bisa karena faktor genetik. Oke, kalau faktor genetik kita nggak bisa berbicara banyak. Tapi kalau itu kebiasaan hidup, pola makan, pola minum, makannya nggak benar. Sementara kita di pihak lain kita ngobati dengan obat yang terbaik, tetapi kita tidak memprioritaskan pola hidup dengan benar. Tidak boleh makanan gorengan, misalnya tidak boleh makanan yang santan, harus berolahraga dan berhubungan dengan lifestyle. Gaya hidupnya tidak berubah. Yang kita obati cuma gejala. Makanya seseorang dokter yang sukses atau berhasil bukan hanya mengobati gejala atau penyakit, tetapi apa underlying disease-nya. Nah, ini yang menjadi prioritas kita. Obat itu sebagai penurun tekanan darah tinggi atau penghilang gejala apapun bentuknya. Ya. Tetapi yang menjadi pemicunya itu harus kita bereskan. Nah, 3 hal. Faktor why. Mengapanya ya? The why faktornya. Karena kita harus mengerti hukum prioritas. Karena hidup itu cuma satu kali. Nah, hidup yang sementara ini kalau saudara gunakan dengan percuma dan sia-sia, hanya melakukan sesuatu muter-muter gak jelas juntrungannya, maka kita akan kehilangan waktu kita. Kita akan kehilangan orang yang kita kasihi. Sementara kita gak ngerti. Seperti orang tuh gak ngerti mau kemana. Dia sudah bawa koper ke airport, tapi ditanya orang, gak ada tujuannya gitu. Mau ditanya mau kemana, gak ngerti Pak mau kemana. Saya yakin saudara belum pernah melihat orang seperti itu. Tapi tanpa sadar, banyak orang yang hidupnya seperti itu. Sehingga buat mereka yang penting aktivitas, sibuk. Karena aktivitas, kesibukan itu tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Makanya hidup hanya satu kali. Yang kedua, satu hari itu cuma 24 jam. Nah, dari 24 jam pun kita hanya punya jam kerja itu 8 jam. Nah, kita harus gunakan baik-baik. Tidak semua itu bisa kita kerjakan. Hanya hal-hal yang terpenting diurutkan. Yang ketiga, hidup itu yang tadi yang saya katakan harus punya tujuan. Karena kita bangun tidur, melek mata, kita harus memutuskan kita mau ngapain. Yang mana dulu nih yang mau kita lakukan. Yang mana dulu yang mau kita kerjakan. Baca koran dulu kah? Atau kita mau nyuci mobil dulu? Atau kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan dulu. Kita bertanya kepada Tuhan. Atau kita mau mengerjakan hobi kita. Apa? Itu kan banyak keputusan-keputusan itu. Kemudian setelah selesai dari rumah kita pergi ke tempat kerja kita naik mobil, naik motor. Atau yang nggak pergi naik mobil kan harus memutuskan. Mau naik kendaraan umum, yang nomor berapa, pergi ke arah mana. Kalau kita naik mobil sendiri kita putuskan. Mau lewat mana, lewat tol, lewat jalan biasa. Oke? Kalau lagi hujan, mana yang nggak banjir. Ya kita harus memutuskan lagi nih, kita harus prioritaskan jalan yang mana nih yang harus kita pilih dahulu. Setelah sampai di tempat kerja, ketika kita duduk, kita harus memutuskan, kita harus mengerjakan apa dulu nih. Jadi ini kehidupan kita ini harus jelas. Karena kalau kita salah memilih prioritas, maka kita akan memutuskan keputusan yang salah. Di dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Nah kalau keputusan salah, berarti kita melakukan tindakan yang salah. Nah ketika tindakan salah, hasilnya juga salah. Nah, keputusan yang salah, hasil yang salah akan membawa kita ke tempat yang kita tidak suka. Itu sudah pasti. Makanya ada banyak orang yang suka protes sama Tuhan. Kenapa saya ada di sini? Kenapa aku begini? Kenapa tuh begitu? Karena padahal semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan hasil dari keputusan saudara. Saat ini saja saudara memilih nih, mau nonton YouTube, ibadah, atau mau nonton YouTube, sport, atau mau nonton film. Saat ini. Nah saudara memilih hal yang terbaik.
duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, 3 hal itu harus kita pahami. Hidup cuma satu kali, satu hari cuma 24 jam, dan hidup itu punya tujuan. Dan setiap tujuan harus ada keputusan. Dan keputusan itu dibuat berdasarkan prioritas. Paham ya? Oke. Nah, kita mau belajar sekarang dari Alkitab. Ada satu cerita yang sangat baik. Nah, bagaimana cerita ini menceritakan ketika orang mengerti prioritas, ya, maka dia akan diperlakukan berbeda juga loh dengan Tuhan. Ya, sama seperti tadi itu, prioritas club. Dan saya berdoa supaya pada hari ini ketika saudara mendengar kebenaran firman Allah, hidup saudara berubah nih. Ya. Dari warga negara dunia menjadi warga negara kerajaan Allah. Beda. Itu. Saudara dapat prioritas. Oke, kita baca dulu ya. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 48 berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja, atau dalam bahasa Inggris, one thing, yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Lukas 10:42 berkata begini, but one thing is necessary. Hanya satu hal yang diperlukan. Mary has made the right choice. And it will not be taken away from her. Jadi dia telah mengambil keputusan yang benar. Dia memprioritaskan sesuatu itu dengan benar. Dan it will not taken away. Dan itu tidak bisa diambil berkat itu daripada. Sedangkan Marta itu ketika Yesus hadir, dia lebih memprioritaskan melayani Tuhan, sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya baik. Ya, dia itu baik, sibuk melayani. Mungkin Marta ini sibuk masak, kemudian menyediakan hidangan, kemudian berusaha untuk memberi yang terbaik. Sama seperti kita melayani di gereja. Banyak, tidak sedikit, yang mau melayani Tuhan gitu, kelihatannya sibuk gitu. Tetapi pada akhirnya hidupnya jadi messy, kacau. Tiba-tiba dia mulai protes sama Tuhan. Tuhan, aku udah melayanimu. Aku udah melakukan ini, aku udah melakukan itu. Bahkan aku kadang mengorbankan waktu keluargaku. Terus kata Tuhan gini, yang nyuruh siapa? Nah ini jawabannya seperti ini nih. Marta, Marta, dikatakan gitu. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Aneh ya perkataannya. Kok khawatir dan menyusahkan diri? Padahal dia melakukan apa yang baik. Ingat ya, kesibukan, aktivitas yang kita lakukan. Bahkan itu dengan kuat-kuat katanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengerti, memilih apa yang Tuhan mau, kita kehilangan momen. Nah, Maria ini pintar. Jadi Maria ini dia mengerti the top priority. Dia harus duduk diam di bawah kaki Tuhan dan dia mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, Tuhan mau yang seperti ini, saudara. Makanya tidak mudah untuk menjadi orang yang mengerti hukum prioritas. Dibutuhkan kerendahan hati untuk selalu setiap pagi datang di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mau sampaikan lagi nih, ya. Ada 3 golden keys atau rules untuk hukum prioritas. Jadi ketika saudara mengerti ketiga hukum ini, ya, saya juga sedang belajar, bukan berarti saya ini ketika saya berkhotbah saya sudah melakukan semua. No, saya juga sedang belajar, tetap sampai hari ini saya bersyukur. Jatuh, kemudian saya berusaha bangun lagi untuk belajar lagi, memprioritaskan kehidupan saya. Kemudian saya mulai lagi menata baik kehidupan saya lagi. Nah, tetapi sampai hari ini saya bersyukur
bahwa apa yang saya lakukan, at least ketiga anak-anak saya ini sekarang sudah hampir tinggal satu yang lulus dokter. Kemudian yang satu yang paling tua, puji Tuhan, sekarang sudah lulus S2-nya sekolah dokter, kemudian ngambil spesialis kardiologi di UI dengan cara yang ajaib. Nanti saya akan kesaksian tersendiri, ya, buat saya di rumah sakit harapan kita di UI, ya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua Moses, kemudian tahun ini dia selesai tugas di rumah sakit interns, dan tahun depan dia juga akan tes spesialis di UI. Dan yang ketiga anak saya, kemudian Yosef tahun ini lulus. Ya, jadi tidak mudah saudara untuk mendidik anak-anak ini. Tidak mudah untuk, apalagi anak laki tiga-tiganya, ya, saudara, dengan sifat dan karakter yang berbeda. Dan buat saya mereka adalah my top priority. Setelah saya melayani Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan, ya, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Buat saya my top priority adalah keluarga saya, istri, anak-anak saya. Yang ketiga, pekerjaan saya sebagai dokter. Yang keempat, baru melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya selalu set top prioritas. Makanya ketika saya bangun pagi, yang saya lakukan bukan ngurus urusan gereja, bukan ngurus urusan kerjaan dulu. Yang saya lakukan, saya duduk diam, menantikan Tuhan. Kemudian baru setelah itu, apa yang keluarga saya butuhkan, kemudian istri, anak-anak, ini 3 anak laki-laki ini, apa yang sedang mereka butuhkan, mereka sedang melakukan apa yang mereka sedang mau lakukan ke depannya. Nah, saya harus siapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang ketiga, kemudian saya mulai jawab SMS. Saya punya SMS khusus buat pasien, ada nomor khusus yang saya harus jawab. Pasien selalu bertanya, kemudian saya harus jawab dulu. Setelah itu, kemudian setelah itu baru urusan gereja ini apa yang harus kita lakukan. Ya, itulah. Nah, 3 golden priority. Yang pertama, yang saudara mengerti adalah nomor 1, what is required? Apa yang diperlukan? Artinya begini. Apakah di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap pertemuan-pertemuan, apapun bentuknya, mau di pekerjaan, mau di meeting, saya harus hadir? Atau saya bisa delegasikan ke orang lain. Meeting. Ya, kalau memang itu meeting bisa didelegasikan, didelegasikan. Kalau kayak saya di pasien, untuk daftar pasien nggak perlu ke saya, harus ke suster. Kemudian begitu ada hal-hal yang saya bisa mendelegasikan kepada orang lain. Karena tidak selalu kita harus ikut terlibat di dalam segala sesuatu. Ya, walaupun itu membutuhkan keputusan kita. Nah, itu yang pertama. Kalau tidak memerlukan keberadaan saudara, saudara nggak perlu hadir. Kan tidak semua meeting, tidak semua pertemuan di dalam pertemuan gereja harus dihadiri. Tidak semua kemudian acara yang harus kita datangi. Dan tidak semua pernikahan kan kita harus hadiri. Kalau itu misalnya bukan teman dekat, atau cuma pasien atau apa, kan kita bisa delegasikan. Semua yang kita bisa delegasikan, kita delegasikan. Tetapi kalau itu yang memang membutuhkan kehadiran saya, contohnya saya periksa pasien, dan memang itu harus dengan saya dan tidak bisa orang lain, ya itu harus ada saya. Karena dokter kita nggak bisa. Sebelum tentu semua pasien mau disuruh ganti dokter kan. Seperti itu. Yang kedua, what give the greatest return? Ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan hal yang baik. Artinya fokus dengan strength point kita. Kekuatan saudara itu apa? Kalau saya, kekuatan saya dokter. Makanya saya kalau diajak bisnis yang lain-lain selain kedokteran dan kesehatan, saya jarang sekali mau. Tapi kalau itu berhubungan dengan kesehatan, nah itu bidang saya, kekuatan saya. Yang kedua, kekuatan saya adalah leadership, kepemimpinan. Gitu. Jadi saya suka memimpin orang lain, ya, berorganisasi. Kemudian saya suka berbicara, kemudian khotbah. Nah, itu kelebihan saya. Strength point saya. Tapi kalau saya disuruh ngitung uang, atau misalnya disuruh bukan laporan keuangan yang detail, stres saya. Gitu ya.
Atau saya disuruh mengerjakan hal-hal yang membutuhkan duduk terus gitu. Nah itu bukan kelebihan saya. Dan saya harus fokus di dalam strength point. Setiap orang punya kelebihan. Nah kalau saudara belum mengerti kelebihanmu apa, ya saudara berdoa ke Tuhan. Saya yakin saudara tahu kelebihanmu apa. Dan fokus mengerjakan yang bidangmu. Makanya tidak sedikit kegagalan itu terjadi karena kita bukan mengerjakan bidang yang kita kuasai. Sehingga mudah sekali kita ditipu orang. Mudah sekali kalau kita usaha kita dibohongi orang gitu. Karena itu bukan bidang kita. Nah saya berdoa, apapun yang ada di kedua tanganmu, walaupun itu kelihatannya kecil. Bengkel kah? Makanan kah? Tapi kalau itu kelebihanmu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu jadi 5 roti dan 2 ikan. Fokus ke situ. Lakukan itu. Setia dengan hal yang kecil. Tuhan akan lakukan hal yang besar. Yang ketiga. What's bring the greatest reward? Artinya gini. Ketika saudara mengerjakan itu, saudara suka banget. Suka. Saking sukanya tanpa kita sadar. Itu bisa menghasilkan duit gitu. Saudara pernah lihat nggak acara di National Geographic atau acara-acara di TV ya? Orang mengerjakan hobi buat kue, kemudian betulin mobil kah, kemudian reparasi motor sehingga motor dibuat custom, kemudian mobil itu juga dibuat jadi itu kan sebetulnya berasal dari hobi kan? Kemudian atau saudara bisa sekarang ya banyak yang youtuber nih yang luar biasa ini mereka nih yang youtuber ya. Yang bidang-bidangnya memasak dan lain-lain. Nah itu membuat kita nggak dibayar pun kita mau lakukan itu. Dan ketika kita melakukan itu bukan hanya sekedar kita hobi-hobi, tapi itu bahkan bisa menghasilkan profit. Bisa menghasilkan buah. Jadi ini yang disebut dengan passion. Gitu ya. Nah passion itu yang harus kita lakukan sampai hari ini. Ya. Jadi buat saya ya merawat jiwa-jiwa ini passion saya gitu ya. Yaitu melayani Tuhan, itu passion saya juga ya. Tetapi saudara harus punya passionnya apa? Ketika saudara mengerjakan itu rasanya membuat hati saudara tuh aduh seneng banget gitu. Ya. Seneng banget. Kalau saudara hobi jalan-jalan, itu passion saudara. Saudara bisa lihat tuh di YouTube. Banyak sekarang orang yang jalan-jalan kemudian jadi YouTuber malah menghasilkan uang. Atau yang suka makanan, ya kan, kuliner. Kita lihat sekarang, wow, kalau udah sampai followersnya di atas 100.000 aja udah hebat banget itu, udah dapat reward ya dari YouTube. Kalau apalagi sampai jutaan itu udah luar biasa. Padahal hobinya memang ngicipin makanan. Atau yang hobinya gosip. Atau hobinya untuk ngomong-ngomong gitu daripada nggak karu-karuan sekarang ya buat YouTube lah. Ya, jadi YouTuber seperti itu. Nah, 3 hal ini what is required? What's give the greatest return? Atau yang memberikan hasil yang terbaik kita kerjakan kekuatan kita. Yang pertama what is required? Pendelegasian. Ya. Kita diperlukan nggak di tempat itu? Kalau enggak ya bisa diwakili orang lain supaya waktu kita bisa gunakan buat hal yang lain. Yang kedua, what gives the greatest return? Artinya fokus sama kekuatan kita. Strength point kita ada di mana. Apa yang kita lakukan itu pasti bisa berhasil. Kemungkinan besar bisa berhasil. Kan itu bidang kita. Yang ketiga, what bring the greatest reward? Artinya passion kita tuh ada di mana. Itu antara hobi dan passion tuh hampir nggak beda lah. Tapi bedanya passion itu udah hobi nanti kan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam lagi. Bisa menghasilkan profit dan lain-lain. Nah, ada satu hukum di dalam hukum kepemimpinan dari John Maxwell katakan ada hukum Pareto. Hukum Pareto artinya hukum 20-80. Di dalam semua skala prioritas, kalau kita memprioritaskan sesuatu ya, kemudian kita hanya fokus di 20%, maka itu akan menghasilkan hasil 80%. Ini contoh. Kalau saudara misalnya punya karyawan atau saudara punya karyawan 1.000. Tidak semuanya itu karyawan itu kan saudara perhatikan sungguh-sungguh. Nah, biasanya 20% karyawan ini adalah orang-orang yang sangat produktif. Orang-orang yang sangat-sangat memiliki kemampuan, talent.
yang bisa membuat perusahaan kita berhasil. Nah, fokus kepada orang ini. Orang ini rata-rata yang mereka menjadi pemimpin. Nah, begitupun kalau kita mengerjakan waktu kita nih. Misalnya kita bekerja 8 jam. 20% dari 8 jam kita itu ya 1/5-nya dari 8 jam. Katakanlah itu ya katakanlah hampir 2 jam ya. Kalau 2 jam itu kita kerjakan sungguh-sungguh setiap hari secara konsisten. Setiap hari kita ulang, setiap hari kita lakukan dengan benar-benar, maka itu akan menghasilkan 80% dari sesuatu yang sedang kita kerjakan. Jadi hukum Pareto, fokus ke 20%, maka akan menghasilkan 80%-nya. Tapi kalau kita gagal fokus, kita fokus kepada 80%, hasilnya malah hanya 20%. Nah, makanya saya secara pribadi fokus saya setiap hari. Udah jelas kalau dalam mencari uang fokus saya adalah praktek. Semua yang berurusan dengan kesehatan itu bidang saya. Saya fokus ke situ. Apalagi masa-masa COVID saat ini, saya belajar lebih dalam lagi bagaimana mempersiapkan kalau ada orang yang datang ke klinik saya terkena COVID, harus diapakan dan kemudian terus belajar mengenai kesehatan. Tempat praktek juga terus diperbaiki, diperbarui. Kemudian apalagi yang progresnya, kemudian harus di kreativitasnya, kemudian dibetulin lagi, kemudian di-upgrade lagi alat-alat yang rusak, di-upgrade lagi. Baru-baru ini saya baru beli USG lagi. Sekarang saya sudah periksa pasien 2 tempat tidur, ada 2 USG sekaligus yang dihubungkan ke 2 monitor. Kalau dulu cuma 1 pasien tahun lalu, sekarang sekali periksa 2 pasien sekaligus. Nah, itu bisa mempermudah, mempercepat. Tapi harus ada investasi yang saya investasikan. Jadi hal-hal seperti ini ya terus kita kembangkan. Ya. Jadi kita jangan punya prinsip kalau kita mau mendapat income 2 kali lipat, maka kita harus bekerja 2 kali lipat dari jam tersebut. Misalnya kita kerja 8 jam dapat hasil 100 rupiah. Maka kalau kita mau dapat hasil 200 rupiah, kita harus bekerja 16 jam atau 10 jam. Harusnya pola pikir kita terbalik. Alkitab sudah mengajarkan ya dalam perumpamaan kerajaan surga tuh. Ada orang yang bekerja dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore, jam 12 sampai jam 6 sore, kemudian jam 3 sampai jam 6 sore, dan jam 5 sampai jam 6 sore. Cuma 1 jam, tapi upahnya sama. Saya yakin ini bukan kebetulan 5 orang ini. 5 orang ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka yang makin sedikit kerjanya bukan berarti mereka malas atau mereka beruntung, no. Nggak ada itu. Mungkin karena mereka sudah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka semua. Yang pertama mungkin hanya dibutuhkan otot. Yang kedua dibutuhkan otot dan kemudian keahlian khusus. Yang ketiga otot, keahlian khusus, manajemen. Yang keempat otot, keahlian khusus, manajemen, perlu network. Yang kelima otot, keahlian khusus, network, leadership. Jadi istilahnya nih, saya yakin orang yang bekerja 1 jam itu dapat upah yang sama dengan yang bekerja 12 jam karena dia itu memiliki sesuatu yang berbeda. Nilai value yang kita tingkatkan tuh value. Value itu bisa didapat ketika saudara mengembangkan apa yang Tuhan kasih, potensi dalam kehidupan kita. Makanya 1 Korintus 2:9 berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Tapi bagi orang yang mengasihi Dia. Prioritasnya ada di paling bawah. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sediakan. Buat saya itu adalah potensi. Potensi itu sesuatu yang ada di dalam diri saudara dan saya yang tidak tampak. Selama ini belum tergali. Potensi namanya. Unexposed ability and the hidden power. Orang yang punya bakat tetapi tidak digali. Orang yang punya keahlian tapi tidak digali, tidak diasah. Nah, itu sebetulnya potensi. Kalanya kita dengan anak-anak terang, mereka itu menggali potensi mereka. Fokus mereka lakukan, walaupun hanya 1 bidang, mereka fokus. Kalau kita kan kadang-kadang semua mau kita kerjakan. Yang penting baik, nolong orang, ini semua kita lakukan semua. Tapi hasilnya, saudara, mari kita berdoa supaya apa yang kita lakukan ini memiliki
prioritas yang benar. Karena kalau kita lakukan itu dengan benar, tandanya akan ada buah yang dihasilkan. Nah yang terakhir, bagaimana ini caranya? Supaya kita bisa berhasil. Dan kita bisa mengerti loh, bangun pagi ini prioritasnya ini. Kalau udah siang ini, malam ini. Nah, kemudian prioritas buat keluarga, apa yang harus kita lakukan. Prioritas ketika di tempat kerjaan, apa yang harus kita lakukan. Di pelayan, apa saja. Jadi saya juga sedang belajar. Di masa yang baru ini, saya berpikir saudara, kita harus berubah total. Ya, karena dunia begitu cepat berubah. Sebentar lagi kita memasuki era 5G. Sedangkan di sana, di China mereka sudah siapkan bahkan sampai 7G dan di Amerika. Tapi kalau saudara tidak berpikir dengan cepat, alon-alon asal kelakon, itu udah bukan zamannya lagi. Tuhan ingin kita berlari seperti Elia. Ketika hujan itu, ketika mendung itu datang, ya, ketika Elia berdoa untuk hujan tidak turunkan itu selama 3,5 tahun, tapi waktu dia berdoa 7 kali berturut-turut, terus kemudian ada awan yang menutupi dan dalam satu raja-raja ya, saudara baca nanti, ketika dia mendung, kemudian dia mulai berlari, kemudian Tuhan melihat larinya kurang cepat, Tuhan bawa dalam roh, dia berlari melebihi kemampuan dia. Ya, melalui roh sehingga dia sampai di tempat tujuan itu dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan ingin saudara dan saya bukan hanya tepat tetapi juga cepat. Kecepatan hari-hari ini dibutuhkan. Kita bersyukur bahwa Pak Jokowi dengan begitu cepat dia tahu prioritas. 600 juta vaksin telah dibeli. Saudara kalau lihat di dalam berita ya, 130 negara saat ini yang belum dapat vaksin. Pemborong terbanyak vaksin untuk COVID adalah Indonesia. Bahkan sampai PBB memberikan seruan supaya pabrik-pabrik vaksin ini memperbanyak. Terlambat. Dan kita bersyukur kita punya pemimpin yang luar biasa dan saya sudah divaksin. Pak Jokowi mengerti prioritas. Setelah ini yang harus dibereskan adalah vaksinasi. Kalau kita mau ekonominya membaik, kalau kita mau lebih aman, vaksinasi dulu. Karena setelah vaksinasi orang timbul rasa aman. Timbul kemudian rasa nyaman. Timbul kemudian rasa percaya diri. Ekonomi bisa bergerak. Haleluya. Nah, bagaimana caranya? Kita balik lagi ke dalam Matius 6 ayat 33. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, Alkitab sudah jelas menyampaikan, kalau saudara dan saya mau mengerti hukum prioritas, simpel sekali. Belajar mengenai kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya Yesus ketika dia berjalan di muka bumi selama 33 tahun dan 3 tahun pelayanannya, dia hanya berbicara mengenai kerajaan Allah. Semua perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Dan bahkan ketika Yesus diminta oleh murid-muridnya untuk mengajari mereka berdoa, Yesus berkata, mengajari murid gini, Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bayangkan saudara, kita sebagai anak-anak Allah melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dapat menarik kerajaan Allah ke dunia. Nah, yang saya mau sampaikan, kenapa saudara harus belajar mengenai kerajaan Allah dan kebenaran, dua kata ini. Nah, kingdom. Jadi kalau saudara lihat baik-baik ya, Injil itu ada dua. Gospel, ya. Jadi the good news atau gospel, the salvation, gospel keselamatan. Dan the gospel of kingdom, Injil kerajaan. Apa bedanya? Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Atau dari sebuah negara yang gelap ke dalam negara yang terang. Negara yang memiliki bahasa yang berbeda. Negara yang memiliki aturan yang berbeda. Negara yang memiliki budaya yang berbeda. Negara yang memiliki undang-undang yang berbeda. Nah saudara belajar itu. Kayak contoh deh, nggak usah jauh-jauh ya. Kita ke Singapura. Saudara nggak bisa pakai cara Indonesia ke Singapura. Di Singapura harus ngantri. Buang sampah nggak boleh sembarangan.
Di Singapura nggak ada yang jual barang branded yang palsu. Abal-abal. Jadi orang tahu gitu, ada hukum-hukumnya. Nggak boleh ngerokok sembarangan. Nggak boleh meludah sembarang. Saudara melakukan cara-cara yang salah di sana, pasti saudara akan kena denda. Ya. Sekarang kita mau masuk ke Singapura saja, kita harus 2 minggu loh diisolasi di hotel. Dan itu aturannya. Kalau saudara nggak mau ikuti aturannya, saudara nggak bisa masuk ke Singapura. Kemudian di Singapura bahasanya juga beda bahasanya, bahasa Inggris. Nah, kita ada di dalam sebuah kerajaan, itu ada negara yang berbeda, namanya kerajaan Allah. Makanya sudah jelas, ketika kita dipindahkan dari kerajaan gelap dan ke kerajaan terang, saudara harus mengerti hukum-hukumnya, aturan-aturannya, manual booknya. Apa yang harus dilakukan? Nah, sadari dulu bahwa kita ini ada di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara berada di dalam kerajaan Allah menyadari saja, maka saudara akan beruntung. Hari ini saya berdoa, saudara hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi kerajaan itu ada rajanya, Yesus Kristus. Ada yang namanya undang-undangnya. Ada yang namanya terus kemudian tata cara. Semua yang saya katakan tadi. Nah, itu hanya bisa kita pelajari kalau kita membaca firman Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir gini loh, kerajaan Allah itu hubungannya selalu dengan hal yang berhubungan dengan pelayanan gereja. Padahal ketika Yesus berbicara dengan kerajaan Allah, dia hanya 2 jam. Mungkin paling lama 6 jam kali. Hari Sabat itu di bait Allah. Sisanya 6 hari setelah hari Sabat, itu kan ada di marketplace. Jadi kerajaan Allah ini berbicara mengenai bagaimana saudara dan saya hidup di dalam marketplace, dunia nyata. Bagaimana mendidik anak, bagaimana berlaku terhadap sesama relationship, cara bekerja, hukum-hukum, kemudian bagaimana menabur, hukum menuai, semua tentang hukum kehidupan. Nah, itu hanya saudara bisa pelajari kalau kita baca kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita tidak pernah baca firman Allah, mustahil kita akan bisa berhasil, apalagi beruntung. Gitu ya. Nah, makanya dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9, jikalau engkau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. 2, prosperous dan saudara bisa sukses. Kalau berhasil bisa karena kekuatan kita, tapi beruntung itu karena Tuhan. Nah, kerajaan Allah ini punya sebuah sistem. Kalau saudara langgar hukumnya, otomatis saudara pasti akan ada konsekuensinya. Seperti Marta tadi. Ketika Yesus hadir, harus ada prioritas. Nah, hukum prioritas, hukum menabur, menuai, dan lain-lain hanya ada ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua, apa itu righteousness? Kebenaran. Sekali lagi, righteousness itu, kalau tadi itu kerajaan Allah sebuah negara yang namanya kerajaan Allah. Ya, kita sebagai anak. Nah, righteousness itu seperti undang-undang dasarnya tadi yang saya katakan. Semua undang-undang harus saudara pelajari, renungi, hafal itu. Apalagi kalau ada ayat-ayat yang penting. Ya, Mazmur 23, dalam kondisi ketakutan, kekurangan, ya kita baca. Iblis tidak bisa dilawan hanya dengan kata-kata. Dia hanya bisa dilawan oleh firman Allah. Makanya ketika Yesus dicobai di bukit pencobaan, ketika iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Yesus berkata, ada tertulis. Kebenaran firman Allah. Kemudian ketika iblis berkata, kalau engkau anak Allah, terus kemudian jatuhkan dirimu dari bait Allah. Yesus berkata, ada tertulis. Yang ketiga, kalau engkau anak Allah, dikatakan, oh ya enggak. Yang ketiga dikatakan, Yesus dibawa ke bukit, dikasih lihat tuh. Betapa banyak, betapa hebat kerajaan dunia. Kemudian iblis berkata, kalau kamu mau menyembah aku beri semuanya. Yesus berkata, dia gak ngerti kalian punya itu siapa. Sok-sok ngaku, sok eksis. Tuhan katakan, ada tertulis, nyah kau iblis. Dengar saudara, ketika saudara berada di dalam kesulitan dan kesusahan, kita hanya bisa mengandalkan kebenaran firman Allah, kebenarannya. Keputusan-keputusan yang kita ambil, ya,
Kan kita harus praktekkan. Hanya bisa itu berhasil kalau kita melakukan berdasarkan kebenaran. Undang-undang dasarnya. Kalau tadi kita udah belajar bahwa ada sebuah negara, ada undang-undangnya. Nah, undang-undangnya kan harus diterapkan. Nah, ketika saudara mengambil keputusan-keputusan setiap hari, keputusan buat bekerja, keputusan untuk anak-anak kita, keluarga kita, kan harus ada kebenaran. Nah, nilai-nilainya itu diambil dari mana? Dari manual booknya. Nah, kebenaran inilah ya yang harus disampaikan. Sebab banyak ada orang yang mengambil keputusan berdasarkan kasihan. Berdasarkan kebaikan. Tuhan katakan kalau kamu mau mengambil keputusan berdasarkan firman. Beda. Kalau berdasarkan kebaikan, kasihan, kita melibatkan emosi. Tapi kalau kebenaran, salah satu contoh, saya mau tutup. Ini kesaksian benar. Ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Umurnya kira-kira hampir 40. Kemudian saya tanya keluhannya apa. Dia katakan saya telat datang bulan, kemudian bla 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 bla, ngobrol-ngobrol, singkat cerita dia ngaku dia hamil. Saya USG, oke, ibu hamil. Kemudian apa? Selamat ya Bu ya, kehamilan ibu. Waduh hebat nih, umur hampir 40 tapi masih bisa hamil. Tapi dia terdiam langsung. Dok, saya mau ngomong, kenapa? Anak saya sudah 4, ini anak yang kelima. Boleh nggak dok, kehamilan ini saya gagalkan? Terus saya berdiam. Oke, alasannya kenapa Bu? Karena suami saya tuh cuma seorang hamba Tuhan. Waduh, kemudian full timer. Dan kemudian kita juga dok, rumah nggak terlalu besar. Dan kemudian pendapatan suami saya juga pas-pasan. Saudara, waktu saya dengar kata-kata itu hati saya nangis. Sedih rasanya. Saya berdiam sebentar. Bukannya rasa kasihan malah yang keluar rasa marah. Saya bilang gini, ibu ini istri seorang full timer ibu ya. Ibu ngerti kebenaran firman Tuhan ya. Ibu sadar gak apa yang ibu ucapkan itu? Ya tapi bagaimana dok? Ini kan katanya kan bagian dari KB kan, keluarga berencana. Saya bilang gini, Bu, that is murders. Pembunuhan, Bu. Saya bilang. Walaupun telatnya baru 2 minggu atau 3 minggu. Tapi itu sudah ada nyawanya. Detik pertama ketika sel telur dan kemudian sperma itu bersatu. Itu ada kehidupan di situ. Kalau saja saya tidak punya nilai-nilai yang benar. Maka keputusan yang saya ambil bisa salah. Berdasarkan kasihan. Iya deh, anaknya udah 4, udah 5. Ada lagi, ini benar-benar terakhir saya kesaksian. Ada seorang datang ke saya. Jadi itu kesaksian udah lama ya, kira-kira mungkin saya masih ingat itu ketika saya baru pulang dari PTT itu hampir tahun 2000-an ya. Nah ini teman lama saya. Ya, teman lama saya. Kemudian satu hari dia telepon saya. Kemudian karena saya dokter, dia katakan bahwa istrinya hamil, tetapi kemungkinan anaknya cacat. Saya bilang begini sama dia. Kamu yakin gak Tuhan selalu memberi yang terbaik? Ya memang tidak bisa semua kasus kita generalisasi. Ini berdasarkan iman dan berdasarkan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap orang berbeda-beda. Dia bilang saya yakin. Kemudian saya katakan gini. Jangan diaborsi anak itu. Kalaupun keluar anak itu cacat. Itu titipan dari Tuhan. Tapi yuk kita berdoa. Supaya anak itu keluar dengan normal. Kan Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan bisa merubah. Mungkin kejadian ini Tuhan pakai untuk membuat kalian lebih dekat kepada Tuhan. Singkat cerita. Kita berdoa bersama-sama. Setiap kali telepon, setiap kali dia menghubungi saya, kita berdoa bersama-sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Padahal itu setelah diperiksa secara genetik. Harusnya anak itu cacat. Setelah lahir, ternyata anaknya normal. Wah saudara, di dunia kedokteran sangat tipis sekali antara kita melakukan dosa dan yang tidak kalau kita nggak mengerti kebenaran firman Allah. Begitu mudah kita menghalalkan hal-hal apa saja. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau saudara tidak memiliki kebenaran,
maka saudara akan hidup tersiksa loh. Apapun yang saudara dapat, itu tidak akan bisa menjadi berkat. Makanya Yohanes 8 ayat 32 berkata, if you know the truth will set you free. Jika engkau mengerti kebenaran, kebenaran itu akan membebaskan. Siapakah kebenaran? Kebenaran itu ialah Yesus sendiri. Saudara, tidak ada yang lebih indah hari-hari ini untuk banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk menanti-nantikan Tuhan seperti Maria. Dan untuk hidup benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apapun yang ada di kedua tanganmu mulai hari ini, saya doakan berhasil. Karena engkau bukan lagi warga negara abal-abal, tapi engkau warga negara kerajaan Allah. You are the priority members club. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Kau biji mata Tuhan. Jangan minder, saudara. Pendidikan tidak bisa membuat orang otomatis sukses. Kerajinan sama juga. Kerja keras, apalagi. Ya. Jangan work hard, tapi work smart. Ya, mengandalkan Tuhan. Selamat masuk di dalam musim yang baru. Biar kiranya pengurapan untuk mengerti prioritas Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biar kebenaran ini Tuhan akan mengubah hidup setiap kami anak-anak-Mu. Mulai hari ini. Biar kiranya roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan Bapa, roh nasihat, itu ada atas setiap anak-anak-Mu. Sehingga ketika kami menerima pengurapan ini, kami dipenuhi oleh seluruh kepenuhan-Mu Bapa. Sebab bagimu yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan kami perbuat. Ajari Tuhan untuk kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Sebab Engkau buat kami yang terpenting. You are the reason of my life. Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan untuk kami mengerjakan segala-galanya. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Setiap anak-anak-Mu gereja Tuhan akan mengalami kemenangan. Hidupmu berbuah dan diberkati secara luar biasa. Engkau bukan hanya survive dan bertahan di masa-masa pandemi ini. Tapi justru Engkau menjadi garam dan menjadi terang. Hidupmu berdampak. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa lagi. FCC.